Berkebun memang merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak, sekaligus dapat mengoptimalkan aspek-aspek perkembangan, khususnya aspek motorik halus. Kegiatan seperti menyebut benih, menuang air, menggunting daun-daun kering, dan lain sebagainya dinilai dapat mengoptimalkan kemampuan motorik halus anak. Penelitian ini mengembangkan sebuah modul dengan metode Botanica Project yang merupakan pengkombinasian antara metode proyek dengan kegiatan berkebun hidroponik yang dapat digunakan oleh guru sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran di lembaga TK. Modul pembelajaran ini telah melalui tahapan pengembangan dan uji coba pada guru TK di Surabaya, sehingga tahap terakhir yang harus dilalui adalah tahap diseminasi atau tahap penyebarluasan produk. Diseminasi produk ini dilakukan melalui aplikasi Zoom dan aplikasi sosial media video call WhatsApp akibat kondisi yang tidak memungkinkan di saat pandemi. Tahap diseminasi dilakukan dalam beberapa kloter yang sebagian didokumentasikan dalam cuplikan video singkat berikut ini. Siang hari ini langsung saja saya akan menjelaskan sedikit mengenai modul pembelajaran saya, modul Botanica Project yang saya kembangkan dengan menggabungkan metode proyek dengan kegiatan berkebun hidroponik secara sederhana. Nah, kenapa saya mengembangkan metode ini? Karena ini dapat menjadi inovasi dalam kegiatan belajar mengajar ibu guru sekalian. Biasanya kan kegiatan pengembangan motorik halus kita laksanakan di dalam kelas dengan metode pemberian tugas kebanyakan menggunakan media LKA. Nah, ternyata ada alternatif kegiatan lain yang bisa dilakukan. Nah, dalam modul saya ini nanti ada langkah-langkah pelaksanaan dari metode Botanica Project, juga ada kegiatan pembelajaran yang dapat menstimulasi motorik halus anak. Di dalam modul pembelajaran ini nanti ada 3 kegiatan pembelajaran ibu-ibu. Yang pertama ada lingkup penyemaian benih, yang kedua ada lingkup pindah tanam, yang ketiga ada lingkup panen. Nah, seperti yang kita tahu bahwa biasanya kan berkebun kita lakukan di luar ruangan dengan menggunakan media tanah. Nah, berbeda dengan yang sekarang saya gunakan untuk mengembangkan modul ini, kegiatan berkebun hidroponik adalah kegiatan berkebun yang menggunakan media air sebagai pengganti tanah. Cara menanamnya cukup sederhana, cukup simpel, dan memerlukan waktu yang juga cepat, jadi bisa juga dipraktekkan untuk anak. Itu sebabnya saya mengembangkan modul ini agar nantinya bisa menjadi pedoman bagi ibu guru sekalian dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di modul saya ini ada 3 kegiatan pembelajaran beserta tahapan-tahapan kegiatannya di setiap kegiatan. Nah, yang pertama ada lingkup penyemaian benih. Nah, di lingkup penyemaian benih ini ada 3 kegiatan. Yang pertama ada memotong rock wool. Rock wool itu sejenis media tanam juga. Itu nanti digunakan pada saat penyemaian benih ini. Kemudian ada setelah memotong rock wool ada juga menjemput dan memasukkan benih ke dalam lubang penyemaian. Nanti sebelum itu juga ada membuat lubang penyemaian. Nah, ketiga kegiatan ini menstimulasi motorik halus anak, khususnya pada saat kemampuan anak untuk menjemput. Jadi dengan 3 kegiatan ini, saya harap dapat menstimulasi kemampuan menjemput anak sebelum nantinya anak mampu memegang pensil dan mampu menulis. Yang kedua ada lingkup pindah tanam. Setelah melewati tahap penyemaian benih yang kurang lebih waktunya selama 1 minggu, jadi di tahap pindah tanam ini ada 3 kegiatan. Yang pertama ada memasang sumbu netpot, yang kedua ada memasukkan memasukkan bibit ke dalam netpot dan juga memasukkan netpot ke dalam lubang bak hidroponik.
Jadi di kegiatan yang kedua ini fokusnya ke koordinasi mata dan tangan. Kenapa? Karena pada saat memasang sumbu netpot akan melatih kecermatan anak dalam kayak menjahit jujur itu loh Bu. Kan biasanya kita menggunakan papan dan juga menggunakan tali sepatu. Nah, untuk menstimulasi itu di dalam kegiatan berkebun hidroponik ini saya menggunakan kegiatan memasang sumbu dan juga memasukkan rock wool ke dalam netpot. Jadi untuk melatih koordinasi mata dan tangannya. Ketiga yang terakhir ini Bu, ada kegiatan dalam lingkup panen. Nah, lingkup panen ini kalau mau diruntut dari awal penyemaian benih, waktunya cukup lama sebenarnya. Penanaman hidroponik ini memerlukan waktu 1 hingga 1,5 bulan sampai mencapai tahap panen. Nah, di tahap yang ketiga ini, lingkup kegiatan yang ketiga ini, kegiatannya adalah menggunting. Nah, biasanya menggunting kita lakukan di dalam kelas ya, dengan menggunakan media LKA seperti menggunting kertas. Sekarang menggunting kita lakukan dengan berkebun. Jadi tanaman-tanaman yang sudah siap dipanen kemudian oleh anak digunting, dan itu merupakan alternatif lain dari kegiatan menggunting yang biasanya kita lakukan di sekolah. Dari ibu-ibu sekalian ada yang mau ditanyakan ke saya, silahkan monggo. Dari Ibu Suryani mungkin? Ya, baik Mbak Sarah ya. Iya. Bagus sekali Mbak sebenarnya metodenya Mbak ini. Nanti ya mungkin saya akan mencoba di TK saya untuk mempraktekkan ini semua. Jessica, saya ingin menanyakan. Iya, Bu. Ini tadi menggunakan metode apa Mbak? Namanya metode Botanica Project. Iya. Metode ini apa hanya bisa digunakan dalam kegiatan yang lain, Mbak? Oh, bisa Bu. Apakah hanya fokus itu saja? Oh, bisa. Bisa, tentu saja bisa. Jadi mengapa saya menggunakan metode penggabungan antara metode proyek dengan kegiatan berkebun hidroponik? Alasannya karena di metode proyek kan anak bisa bereksplor secara luas ya tentang kemampuannya. Melalui berkebun hidroponik juga sekaligus mengenalkan tentang lingkungan. Nah, nanti bisa digunakan di kegiatan lainnya seperti mengenal tumbuhan, terus menanam tanaman toga misalnya, menanam buah dalam pot juga bisa. Jadi ini masih sedikit dari pengembangan yang saya lakukan. Mbak, tadi ya dari semua sudah dijelaskan. Itu apakah setiap tahapan kegiatannya harus diikuti dengan runtut, Mbak? Oh, baik-baik. Jadi dalam setiap kegiatan belajar kan ada tahapan-tahapannya, Bu. Agar kemampuan motorik halus anak itu bisa matang secara maksimal gitu. Kalau biasanya kita langsung bisa terlatih gitu ya? Iya, jadi sebelum menggunting mungkin ada tahapan untuk merobek kertas, ada tahapan untuk meremas kertas. Nah, itu gunanya untuk seperti yang kita tahu, gunanya untuk menguatkan jari-jari jemari kita. Nah, jadi apakah harus diikuti secara runtut? Saya menyarankan lebih baik agar hasilnya maksimal kalau bisa diikuti begitu. Mbak, saya mau bertanya. Oh iya, silakan. Apa saja alat dan bahan yang perlu diperlukan untuk berkebun hidroponik, dan harus apa di tempat-tempat daratan tinggi, daratan rendah, apa bisa dipraktekkan juga itu? Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Bagus sekali. Jadi di dalam modul saya ini juga sudah saya cantumkan alat dan bahan yang diperlukan untuk berkebun hidroponik. Di antaranya ada benih sayuran yang sudah alternatif benihnya yang 3 tadi, kangkung, selada atau sawi. Karena itu yang yang mudah ditanam untuk di dataran rendah seperti Surabaya. Kalau di dataran tinggi juga bisa Bu. Nanti ada sayuran seperti buah-buahan, juga ada sayuran seperti bayam juga bisa.
dataran tinggi. Terus alat bahan yang lainnya selain benih tentu saja ada rock wool, terus ada net pot, terus ada nampan juga untuk tempat penyemaian benih, ada gelas ukur juga perlu disiapkan, kemudian ada nutrisi AB mix. Nah, di dalam modul ini kebetulan sudah saya cantumkan juga. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti bisa ibu-ibu sekalian baca terlebih dahulu, karena di dalam sudah saya jelaskan dengan sangat rinci. Dan untuk alat dan bahannya mungkin agak asing bagi kita, tapi kita bisa beli. Waktu itu saya beli juga di toko online Bu. Nah, itu sudah tersedia lengkap, mulai dari pokoknya seperangkat alat berkebun hidroponik itu sudah ada. Kebetulan saya pakai Quick System karena itu yang paling mudah. Itu sudah ada lengkap dan harganya cukup terjangkau. Jadi mudah banget Bu untuk diakses untuk ibu sekalian untuk pembelajaran di sekolah. Kira-kira dari Bu Rizka atau Bu Yulia? Iya Bu. Ya, ini ada yang mau saya tanyakan. Iya, monggo. Di media yang Mbak Cici buat itu kan Iya. untuk berkebun ya? Iya, betul sekali. Itu bisa dilakukan dalam sekali atau enggak? Soalnya itu kan kalau nunggu sampai pertumbuhannya pasti kan lama. Iya, benar-benar. Iya Bu. Begini, di dalam kegiatan berkebun hidroponik ini kan pada saat saya mengembangkan produk ini, saya juga sudah melakukan sendiri berkebun secara hidroponik. Saya mempraktekkan sendiri. Nah, memang waktunya cukup lama, kurang lebih sampai siap panen itu mungkin 1,5 bulan. Nah, bisa dilakukan dalam sekali waktu, tetapi harus disiasati dengan sampai panen. Ada lingkup penyemaian benih itu memerlukan waktu 1 minggu dan pertumbuhannya itu memerlukan waktu 1 bulan kira-kira. Nah, tapi bisa disiasati Ibu. Kalau misalkan dalam sekali waktu, dalam 1 hari melaksanakan kegiatan berkebun botanika project ini sangat bisa, karena tetapi perlu disiasati dengan guru terlebih dahulu membuat semacam persiapan. Jadi benihnya kita siapkan yang sudah mulai tumbuh bibit, lalu kita siapkan juga yang sudah mulai panen. Jadi anak-anak tinggal melanjutkan begitu.